Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19a. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19a. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk boleh belajar bersama akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga diberkati oleh Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 19a di bawah judul perikop Saulus bertobat. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita pasti tidak asing dengan seorang yang bernama Saulus. Ya, ia adalah Paulus yang banyak menuliskan surat kepada jemaat untuk memberikan penguatan serta pengajaran. Nas kita hari ini menceritakan tentang awal pertobatan dari Saulus ini. Atau bisa dikatakan ini adalah titik balik perubahan hidup seorang Saulus. Dari seorang penganiaya pengikut Yesus menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan namanya. Ini adalah titik balik perubahan hidup Saulus. Yang awalnya seorang penganiaya pengikut Yesus menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan namanya. Bapak Ibu Jemaat, kita melihat bagaimana dalam ayat 10 sampai 16 di situ terjadi penglihatan dengan Ananias, seorang murid Tuhan dikatakan. Bagaimana ketika disampaikan bahwa Saulus mengalami kebutaan
dan Ananias yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Saulus. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan, bahkan keraguan dan juga ketakutan dalam diri Ananias. Karena Ananias tahu siapa Saulus itu. Tetapi kemudian Ananias diteguhkan oleh Tuhan, diyakinkan oleh Tuhan untuk tetap melaksanakan seperti yang difirmankan kepadanya. Dan di akhir cerita, bagaimana Saulus disembuhkan dan juga memberi diri untuk dibaptis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, betapa mengagumkannya rencana Allah, rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia. Bagaimana diceritakan Tuhan mempersiapkan dua orang sekaligus untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan berita Injil kepada semua orang. Bagaimana Tuhan mempersiapkan dua orang sekaligus untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan berita Injil kepada semua orang. Kita bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang tidak pernah salah ketika memanggil hamba-hambanya. Ananias yang awalnya ragu, tetapi ia melakukan perintah Tuhan dengan penuh kesetiaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat, ada beberapa hal yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini secara khusus dari sosok pribadi Ananias. Yang pertama, kita belajar untuk tidak pernah ragu akan kebesaran kasih Tuhan, kasih Allah untuk setiap manusia. Hal yang pertama yang kita pelajari, untuk tidak pernah ragu akan kebesaran kasih Allah, kasih Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir bahwa kasih Allah itu sungguh luas, bahwa kasih itu besar, ia nyatakan di dalam kehidupan semua orang. Itu yang pertama. Kemudian kita juga belajar dari Ananias untuk tidak menolak melayani orang-orang tertentu yang menurut anggapan kita itu adalah orang yang tidak layak atau tidak pantas untuk kita layani. Kita belajar dari pada seorang Ananias untuk tidak pernah menolak melayani orang-orang tertentu yang menurut anggapan kita manusia itu adalah seorang yang tidak layak atau tidak pantas untuk kita layani. Karena bisa saja melalui mereka berita Injil akan semakin tersebar. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Saulus. Kalau Ananias menolak melayani atau memberikan penyembuhan kepada Saulus, bagaimana Saulus bisa memberitakan Injil kepada semua orang? Dan sebab itu, mari kita menerima, jangan pernah menolak melayani orang-orang tertentu yang kita anggap tidak layak atau tidak pantas kita layani. Mari kita jangan pernah pilih-pilih ketika melayani umatnya. Itu hal yang kedua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diajarkan melalui nas ini untuk senantiasa berpikir positif terhadap orang lain. Kita awali ketika kita mengawali kehidupan kita dengan berpikir positif kepada orang lain, maka kehidupan kita akan semakin indah. Kita bisa belajar daripada seorang Ananias yang pertama tadi untuk tidak pernah ragu akan kebesaran kasih Tuhan, kasih Allah untuk setiap orang. Dan kita bisa belajar untuk tidak pernah menolak atau memilih-milih yang mana yang harus kita layani, yang mana yang harus kita berikan pelayanan. Karena bisa saja melalui mereka berita Injil akan semakin tersebar. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk jemaat di BIHA. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas kasih setiamu yang tidak pernah putus Engkau berikan kepada kami. Sampai hari ini, tanggal 7 Januari, kami boleh memasuki tahun yang baru.
Sudah 7 hari kami memasuki tahun yang baru. Kami senantiasa diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, boleh senantiasa kami materaikan dalam hati kami, dan biarlah terus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami juga boleh saling menguatkan, saling mendukung untuk setiap orang, bahkan untuk setiap jemaat. Pada saat ini kami ingin bersama berdoa bagi jemaat yang ada di BIHA, agar di tahun yang baru ini mereka semakin bersinergi dalam memuliakan Tuhan. Mereka semakin bersinergi dalam melayani Tuhan. Mereka semakin rindu untuk datang, beribadah bersama, memuji muliakan kebesaran nama Tuhan. Berkatilah jemaat yang ada di sana ya Tuhan. Berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Berkati ladang padi mereka. Berkati kebun sayur mereka. Berkati ternak yang boleh mereka miliki. Biarlah semuanya boleh menghasilkan, sehingga mereka senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan saja. Engkau juga memberkati mereka dalam setiap harapan, dalam setiap rencana yang ingin mereka lakukan di tahun yang baru ini. Biarlah setiap rencana, setiap hal yang mereka inginkan boleh terwujud, boleh terlaksana dalam pertolongan dan kebaikan Tuhan saja. Demikian pun kami berdoa untuk pelayanan yang ada di sana. Biarlah pelayanan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, meskipun masih di tengah masa pandemi COVID ini. Biarlah nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan di sana ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta pelayanan, baik itu vikaris, baik itu penatua diakon. Biarlah mereka semua dipakai oleh Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini mereka semakin bersinergi dalam melayani Tuhan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga melalui pelayanan yang boleh mereka lakukan, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur, karena sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya meskipun kami masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, tapi kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami semakin berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya keadaan bangsa negara kami, keadaan daerah kami akan boleh dipulihkan. Kami percaya masa pandemi ini akan berakhir tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami semakin percaya, ajarkan kami untuk senantiasa bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di BIHA, seluruh jemaat-Mu dimanapun kami boleh berada. Biarlah dalam langkah juang kami dalam dunia ini, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini permohonan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa Bapa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera.